Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam merdeka, salam hidup akli, sakti diri bagja rasa. Salam kebajikan, rahayu. Pada saat ini saya mohon izinnya kepada para saudara-saudara sekalian bahwa saya untuk konten yang ketiga ini akan berlanjut kepada pengenalan nama. Karena kita di konten awal kita sudah membahas tentang diri kita lahir di dunia ini ada penyebabnya. Jadi logikanya kita ngaji diri ya harus tahu asal diri. Nah sekarang setelah kita tahu asal diri kita sudah lahir di dunia ini, apalagi udah dewasa, udah berakal, selayaknya kita mengenal diri, kaji diri ini dengan seutuhnya. Bahwa diri ini pernah saya jelaskan terdiri dari 5 unsur. 1, ada nama, ada raganya, ada nyawanya, ada akal nafsaninya, dan ada saudara batin. Nah izinkanlah saya dari keberadaan saya yang asli ini, biarlah Tuhan yang maha pinter, yang berikan keilmuan semua yang ada di dunia ini, dengan 5 sumber guru sebagai pelantaranya, sumber ilmunya dari Tuhan, sanadnya dari 5 sumber keguruan, 5 golongan, 1 golongan manusia, golongan tumbuhan, binatang, gaib, dan alam semesta ini. Nah kali ini saya akan menjabarkan tentang makna arti nama. Karena nama itu adalah suatu brand, suatu merek, suatu kualitas. Maka orang-orang tua dahulu selalu memberi nama itu ditanyakan kepada orang-orang pintar, kepada sepuh-sepuh, kepada kiai, kepada guru-gurunya, agar anaknya mendapatkan nama yang baik. Dan di sini akan saya jelaskan secara umum, sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, dan mungkin kebanyakan orang tidak menyadari bahwa kita mempunyai 12 nama dalam dimensi ruang dan waktu kehidupan. Dan paling mentoknya orang umum mempunyai 10 nama dalam dimensi ruang waktu kehidupan. Nama pertama kita di dalam rahim, kita udah punya nama sebetulnya. Saya sebagai orang Sunda sering mendengar kata Utun Inggi atau Janin atau Ahmad dalam bahasa Arab atau bahasa agama. Nah setelah kita lahir menjadi jalma, menjadi wong, menjadi enas sebelum kita mencapai kepada manusia atau Muhammad. Nah setelah di alam rahim kita punya nama, setelah lahir kita punya nama, jabang bayi yang berumur 1 hari, itu jabang bayi, bayi yang masih berdarah. Semua orang pasti lahir dalam keadaan berdarah, ya, diikuti dengan darah. Nah ketiga nama kita berubah menjadi bayi dari 1 tahun, dari 1 hari menjadi sampai 1 tahun. Berubah lagi menjadi nama itu menjadi balita dari 1 tahun sampai 5 tahun. Berubah lagi nama itu dimensi waktunya dari balita menjadi anak-anak 5 tahun sampai 12 tahun. Dan berubah lagi menjadi remaja 12 tahun sampai 20 tahun. Dan 20 tahun sampai 40 tahun dewasa, tua, renta. Nah itu berarti 9 nama dalam proses dimensi kehidupan yang kita tidak sadari. Nah 10-nya adalah nama waris dari orang tua kita atau dari keluarga kita. Nah nama ini mempunyai makna, mempunyai arti, mencari bukti karakter seseorang dipengaruhi oleh kelas nama tersebut. Apa bedanya? Sebuah rokok dikasih nama, kelasnya walaupun sama sigaret, tapi namanya beda. Ada jarum coklat, ada jisamsu. Karena namanya beda, walaupun kelasnya sama, golongan sigaret, golongan keretek, tapi di situ ada kelebihan. Ada nilai yang lebih daripada satu sama lain. Nah, sama halnya dengan nama. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa nama manusia dipengaruhi oleh 5 unsur yang menjadi dasar karakternya. Pertama, nama manusia dipengaruhi oleh unsur mitologi atau mitos atau sejarah, baik itu bersifat orang, tokoh, cerita, dan sebagainya. Maka di Jawa ada istilah hitungan-hitungan atau angka-angka yang menamakan kelas ini tokohnya ini, kelas ini tokohnya ini, seperti itu kira-kira. Itu secara mitologi.
Dan kedua, nama bisa diukur dibandingkan dengan nomorologi atau penomoran atau angka. Karena setiap nama mempunyai konsonan dan vokal. Nah, ini bisa menjadi sebuah angka, bisa menjadi sebuah kode yang mana nantinya akan bisa menggambarkan karakter watak seseorang mempunyai nama tersebut. Yang ketiga, nama dipengaruhi oleh unsur vokal dan konsonan tentunya. Baik ada orang yang punya nama double vokal, OO, II, AE, atau yang campur, ada konsonan, ada vokal. Dan ini pun mempengaruhi tentang arti makna karakter nama. Yang keempat, di sini ada yang berpengaruh adalah huruf kapital pertama orang punya nama, baik itu kapitalnya vokal, baik itu kapitalnya konsonan. Ini punya karakter tersendiri terhadap orang tersebut. Dan kelima adalah faktor yang ditentukan oleh Tyson. Ini menggambarkan kesimpulan dari lima tadi bahwa dalam nama kita ada unsur manusianya, ada unsur binatangnya, ada unsur alamnya, ada unsur kegiatannya, ada unsur tumbuhannya, dan unsur karakter-karakter tentang yang sangat pribadi di orang tersebut. Nah, di sini saya hanya menjabarkan garis besarnya saja, karena jika saya untuk membuka dengan satu nama diumpamakan, saya takutkan ini karena konten umum, takut ada orang yang tidak berkenan terbuka sebagian daripada karakter tersebut. Untuk saat ini mungkin saya sampaikan, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Jangan lupa hidayatul akli, salam hidayatul akli, karena kita manusia punya akal. Maka pakailah akal kita untuk berpikir supaya mendapatkan hidayah, bermanfaat dalam kehidupan, karena akal adalah mahkotanya manusia. Terima kasih. Salam hidayatul akli, sakti di Bagja Raksa. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.